Halo adik-adik semua, jumpa lagi di video tanya soal. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengupas mengenai masalah soal-soal HOTS ya. Jadi di beberapa kesempatan banyak adik-adik yang selama ini tidak pernah atau kurang akrab dengan istilah soal HOTS sering mengirim DM kepada saya melalui Instagram. Kira-kira isinya seperti ini, maksudnya apakah selalu bahwa soal yang sulit itu adalah soal HOTS, dan apakah soal HOTS itu memang soal yang benar-benar sulit sampai membuat banyak orang kewalahan dalam mengerjakannya. Jadi di video kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran umum dan contoh-contoh perbandingan soal antara soal yang HOTS dan soal yang bukan HOTS. Jadi bagaimana kita menilai suatu soal itu HOTS atau bukan ya. Jadi kita mulai saja. Dari pertama kita mulai dari pengertian soal HOTS-nya dulu. Jadi HOTS itu singkatannya itu dari Higher Order Thinking Skill ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara kata per kata, kurang lebih artinya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi kalau menurut beberapa ahli pendidikan ya, bahwa dasar dari ilmu yang pertama itu adalah kamu namanya recall atau mengingat, kemudian restate yaitu menyatakan kembali, dan recite semacam penalarannya gitu ya. Jadi ada beberapa tingkat dasar, kemudian HOTS ini diinginkan bahwa dicapai target kamu mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar recall, restate, dan recite. Jadi tujuan pemberian soal HOTS ini adalah untuk mengukur seberapa tinggi tingkat analisa kamu terhadap suatu permasalahan. Kemudian yang sering terjadi seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak yang DM katakannya, apakah soal yang sulit itu selalu soal HOTS, dan apakah betul-betul soal yang HOTS itu sangat susah untuk dikerjakan gitu. Jadi itu ada salah pengertian ya, bahwa soal yang sulit belum tentu soal yang HOTS, karena soal HOTS itu yang dituntut itu sebenarnya penalaran. Jadi kadangkala kita menghadapi satu soal yang tidak kita ketahui misalnya rumusnya, namun dengan penalaran yang cukup kita bisa menganalisa soalnya dan bisa menjawabnya dengan cepat gitu. Jadi banyak juga saya lihat beberapa penyedia layanan belajar gitu ya, dengan embel-embel soal HOTS gitu, seolah-olah untuk menarik minat siswa belajar mungkin di bimbel dia atau apa kan, label di setiap soal hampir dilabeli dengan soal HOTS. Jadi tidak selamanya soal yang kelihatannya sulit itu adalah soal HOTS ya. Jadi contohnya soal sulit itu misalnya gini, 19 pangkat 9 itu kan termasuk soal yang tidak bisa kita kerjakan dengan gampang gitu ya. Dan itulah contoh soal sulit. Tapi itu tidak soal HOTS karena itu hanya membutuhkan perkalian dasar gitu. Namun apabila kita kembali ke soal gitu, misalnya apabila ditanya angka puluhan atau angka satuan terakhir dari misalnya 6 faktorial adalah, di mana 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tanpa kita mengalihkannya, kalau kita menalarkan bahwa angka terakhirnya kemungkinan besar itu angka 0 karena melibatkan angka 5 gitu. Jadi begitulah tipe-tipe karakteristik soalnya. Kemudian kita bahas dari soal yang paling tingkat yang paling rendah ya, di mana soal low order thinking skill atau level tingkat rendah ya, di mana dia hanya karakteristiknya hanya untuk mengetahui, di mana peserta didik diharapkan mampu mengingat, mendaftar, dan mengulang. Ini sebatas soal-soal seperti hafalan ya. Jadi misalnya ibu kota negara Jepang adalah Tokyo gitu. Jadi itu bukan soal itu bukan soal HOTS ya. Itu hanya pernah kamu membacanya, menghafalnya, untuk kamu di waktu dievaluasi apakah kamu bisa mengulangnya kembali begitu. Jadi mungkin kalau misalnya soalnya sebutkan dari ibu kota dari negara Zimbabwe gitu, kamu merasa soalnya sulit, tapi itu bukan soal HOTS, itu hanya masalah apakah kamu pernah membacanya dan menghafalnya begitu. Jadi
Level lots adalah level yang mencakup hanya pengetahuan mengetahui, di mana kamu diharapkan mengingat dan mengulangnya gitu. Kemudian level tingkat 2 disebut dengan middle order thinking skill, yaitu level tingkat menengah ya, di mana soal ini kamu diharapkan dapat memahami lalu mengaplikasikannya. Jadi peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep. Dalam hal ini meliputi kegiatan menjelaskan, mengklasifikasikan, dan melaporkan. Selanjutnya mampu menggunakan informasi yang diberikan. Jadi pada soal level tingkat ini tidak sekedar hafalan, tapi harus kamu bisa menjelaskan konsep yang terlibat di dalam soal tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke soal HOTS-nya sendiri, di mana targetnya adalah kamu mampu menspesifikasi, mengambil keputusan, dan mengkreasikan ide ya. Di mana peserta didik diharapkan mampu membandingkan, mengkritisi, mengevaluasi, menyanggah atau mendukung, dan memformulasikannya. Artinya, mungkin kalau soalnya matematika, dalam bentuk soal cerita, kamu harus bisa mengubah soal tersebut ke persamaan matematika untuk dapat kamu selesaikan, baik dengan metode apa yang pernah kamu pelajari begitu. Kemudian dari karakteristiknya sendiri, bahwa soal HOTS itu terdiri dari mengukur kemampuan berpikir. Ini yang paling utama ya. Jadi diminta kemampuan penalaran yang tinggi. Kemudian meminimalkan aspek mengingat. Jadi aspek lots-nya sudah hampir bisa ditiadakan gitu. Jadi kamu tidak perlu serta-merta menghafal semua konsep. Ya, jadi tidak benar bahwa soal HOTS itu soal yang susah, karena kamu sudah ditargetkan tidak perlu untuk mengingat terlalu banyak begitu. Jadi kemudian berbasis permasalahan kontekstual, jadi berbasis kepada kejadian yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin adalah jawaban dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud ya, bahwa seringkali anak didik ketika diajarin suatu bab, kita ambil contoh misalnya persamaan kuadrat gitu. Kemudian mereka bertanya, apa sih Pak gunanya mempelajari pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah mungkin balasan dari pemerintah ya. Jadi soal HOTS ini adalah soal yang berbasis kepada masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang harus kamu selesaikan dengan rumus-rumus yang telah kamu pelajari. Kemudian ada stimulus yang menarik, di mana stimulus ini artinya bisa berupa wacana, grafik, diagram, tabel, dan sebagainya. Kemudian kebaruan artinya menyangkut hal-hal yang lagi trending gitu. Misalnya kalau saat ini mungkin berbicara tentang kabut asap yang terjadi, bisa jadi soal HOTS-nya misalnya apa dampaknya gitu. Jadi bersifat kebaruan. Jadi mungkin tiap tahun karakteristik soal HOTS-nya bisa berubah-berubah sesuai dengan tema yang diharapkan. Nah, ini kita contoh ambil soal LOTS dari Pusat Pengembangan Pendidikan Kemendikbud, pernah disampaikan dalam suatu video YouTube-nya juga. Ini saya ambil, mohon izinnya ya. Kemudian ini kebetulan adalah soal level 1, berarti soal level LOTS untuk IPA SMP ya. Ada gambarnya diberikan. Kemudian pertanyaannya adalah makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Jadi ini hanya sekedar kamu menghafal konsumen itu apa, kita mulai dari produsen itu apa, konsumen tingkat 1 itu apa, konsumen tingkat 2 apa. Jadi kalau kamu sudah menghafalnya, kamu bisa mengerjakannya. Jadi hanya berbasis kepada soal-soal yang mengingat gitu. Apabila kamu sering mengerjakannya juga gambar di soal gini kan terus-menerus berulang gitu ya. Jadi hanya sekedar ingatan kamu sendiri gitu. Kita lanjutkan, kita bandingkan dengan soal model MOTS ya, model menengah. Jadi kebetulan soalnya dalam bentuk uraian. Ada gambar ular, wortel, burung, sayur, burung elang, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, susunlah 2 rantai makanan yang mungkin terdiri dari 4 makhluk hidup. Jadi, kamu harus mengenal ciri-ciri bahwa mana itu yang namanya produsen, mungkin nomor 2, nomor 4. Kemudian, apa itu yang konsumen 1, berarti yang hewan-hewan herbivora, apa ciri-cirinya. Kemudian, konsumen tingkat 2-nya apa, konsumen tingkat 3-nya apa. Jadi, kamu setelah menghafalnya, kamu harus bisa mengaplikasikannya ke dalam soal ini. Kemudian kita lihat tujuan kita hari ini, yaitu mempelajari karakteristik soal HOTS. Jadi ini adalah soal level 3 atau soal level HOTS. Tabel di bawah menunjukkan data populasi burung elang, ular, dan katak dalam satu wilayah selama 30 tahun. Diberikan dari tahun 70, 80, 90, dan 2000. Masing-masing burung elang, ular, dan katak ada jumlahnya masing-masing. Kemudian ada pada tahun 2000, ularnya diberi tanda tanya, kataknya diberi tanda tanya. Menurutmu di tahun 2000, apakah populasi ular dan katak meningkat atau menurun? Kemudian mungkin adik-adik tidak bisa
serta-merta menjawab pertanyaan ini, karena apa sih Kak hubungannya burung elang, ular, dan kata gitu kan. Namun kalau kita analisa kembali ke seperti soal di level 1 dan level 2, bahwa kata dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jadi apabila burung elangnya mengalami penurunan, otomatis ularnya mengalami peningkatan dan katanya juga mengalami penurunan. Atau kalau kamu pun lupa sama sekali mengenai topik tersebut, kita perhatikan bahwa data di tahun 70, kemudian di data tahun 80 ini meningkat, di tahun 90 ini menurun, maka kita perhatikan bahwa data 70 ke tahun 2000 juga mengalami penurunan. Kita perhatikan lagi ular. Ular, ketika burung elangnya meningkat, dia mengalami penurunan. Ketika burung elangnya turun, dia mengalami peningkatan. Katanya, ketika burung elangnya mengalami peningkatan, dia juga ikut meningkat. Jumlah katanya ketika burung elang mengalami penurunan, dia juga mengalami penurunan dibandingkan yang tahun 70. Jadi dengan data ini, tanpa kita mengingat terlalu banyak secara spesifik hubungan rantai makanannya, kita ambil saja bahwa di tahun 90 adalah contoh yang terjadi untuk tahun 2000. Jadi ketika jumlahnya menurun, burung elangnya, otomatis di kolom yang ini kita mengharapkan bahwa jawabannya adalah jumlah ular mengalami peningkatan, kemudian katanya juga mengalami penurunan. Jadi hanya dengan berbasis tabel ini, kamu analisa hubungan antara tiap kolom, kamu sudah bisa mengambil kesimpulannya tanpa kamu terlalu ribet harus menghafal kembali diagram makanan atau jaring-jaring makanan di antara kata, ular, dan burung elang. Jadi itulah sebagai gambaran bagi kamu bagaimana karakteristik soal Hodge. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang masih kamu rasa kurang paham mengenai pertanyaan mengenai soal-soal Hodge ini, kamu bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita mungkin bahas lagi di sesi keduanya, di video kedua. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.